warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putra Al-Quri, NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesional dan profesi. Yang pertama yaitu profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengidentifikasikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan, di mana memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan untuk memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dari pihak lain, menjelaskan yaitu pendidikan profesional adalah pendidikan yang berbobot pembekalan keterampilannya lebih banyak daripada penguasaan teori atau konsep, karena memang peserta didik disiapkan untuk mengisi pekerjaan yang ada di dalam masyarakat dan membantu masyarakat. Dalam istilah lain juga disebutkan sebagai pendidikan non-gelar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian profesional, maka dapat disimpulkan bahwa profesional ialah suatu sifat dari profesi, di mana membutuhkan keterampilan khusus, dikerjakan sesuai ilmu yang dikuasai, dan dapat dijadikan mata pencariannya. Karakteristik profesional menurut Rahman Natawijaya dalam Syafruddin Nurdin. Yang pertama yaitu ada standar kerja yang baku dan jelas. Yang kedua, ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan profesi dalam program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari profesi tersebut. Yang ketiga yaitu adanya organisasi yang memadai para profesi untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya. Yang keempat yaitu ada etika dan kode etik yang mengatur profesi pada pelakunya dalam memperlakukan kliennya. Yang kelima yaitu ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku. Yang keenam yaitu adanya pengakuan masyarakat seperti profesional, penguasaan, dan awam terhadap pekerjaan tersebut sebagai profesi. Yang kedua yaitu profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang memiliki dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma sosial dengan baik. Sedangkan arti yang lebih luas dari profesi adalah kegiatan siapa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian yang dimilikinya. Pengertian profesi yang lain yaitu suatu jenis pekerjaan yang diinginkan atau yang dicita-citakan secara khusus yang bertumpu pada landasan intelektual yang di dalamnya mencapainya memerlukan pendidikan dan latihan khusus, memerlukan tolak ukur, persyaratan khusus, dan kode etik oleh suatu badan. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang sebagian besar porsinya ditunjukkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu dengan bobot keterampilan yang lebih sedikit. Contohnya yaitu sarjana S1, magister S2, doktor atau S3 yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesi membutuhkan suatu keahlian yang sesuai dengan bidangnya dan mempunyai sebuah kompetisi standar dalam suatu bidang yang dikerjakan tersebut.
Apabila orang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetisinya, maka suatu hal buruk akan menimpanya. Karena sebuah pekerjaan memerlukan sebuah kompetisi ahli dalam bidang pekerjaannya. Sumarno dalam buku Etika Profesi Hukum menuliskan beberapa ciri etika profesi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk berbagai profesi pada umumnya, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus dengan mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. Artinya, seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai sosok yang profesional bila telah menyelesaikan pendidikan profesinya. Yang kedua yaitu pekerjaan berdasarkan etik profesi, yaitu di mana tugas profesinya seseorang harus mengacu kepada etika profesi yang dirumuskan oleh organisasi profesinya. Yang ketiga yaitu mengutamakan panggilan kemanusiaan. Artinya, dalam menjalankan tugasnya lebih mengutamakan kemanusiaan, bukan berdasarkan keuntungan pribadi atau materi semata. Yang keempat yaitu pekerjaannya legal dan harus mempunyai izin. Dan izin ini untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak benar. Yang kelima yaitu belajar terus-menerus untuk meningkatkan profesinya. Yang keenam yaitu bergabung dalam suatu organisasi profesi yang tujuannya adalah menjaga keluhuran profesi tersebut, serta pengabdiannya kepada masyarakat tidak luntur. Organisasi ini tidak terbuka bagi sembarangan orang. Organisasi ini bekerja untuk menjaga agar tujuan profesi yang dicapai melalui pekerjaan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Alim, NIM saya 105. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan bab profesionalisme. Pertama, ada definisi profesionalisme, yakni profesionalisme dapat diartikan sesuatu watak yang diwujudkan dalam suatu tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Jadi profesionalisme ini lebih ke sifat dari seseorang yang memiliki profesi dan bekerja secara profesional. Itu secara singkat. Selanjutnya ada yakni profesi tidak dapat dipisahkan. Jadi profesionalisme tidak dapat dipisahkan dengan profesi dan profesional, karena ketiga komponen ini berkaitan satu sama lain, dan profesionalisme adalah final dari profesi persorangan yang profesional. Nah, maka di sanalah akan tercipta profesionalisme persorangan tadi. Untuk bahasanya, profesionalisme itu sendiri berasal dari kata profesi. Jadi berbicara tentang profesionalisme tentu mengacu pada pengertian profesi sebagai suatu bidang pekerjaan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Yang kedua, karakteristik profesionalisme. Menurut Martin Jr. Tahun 2005, karakteristik profesionalisme itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, equality. Equality memiliki pengertian atau perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas pada semua pihak. Jadi yang dimaksud dengan equality sehingga terwujud apa itu profesionalisme itu tidak memandang bulu. Jadi tidak ada istilah orang dalam mewujudkannya atau mengimplementasikan suatu profesionalisme.
Jadi tidak memilih pihak-pihak manapun. Jadi semua contohnya seperti ini. Misal orang tersebut berhak untuk melakukan hal tersebut, atau misal kita sebagai penguji lah dalam kantor mengenai wawancara calon karyawan. Nah, orang yang memiliki atau terwujud dalam dirinya apa itu profesionalisme, maka tidak akan memilih, oh ini masuk karena dia kenal dengan saya. Tidak, itu harus sesuai dengan memang dari keahlian, terus memang dia itu cocok dan pantas untuk masuk terhadap kantor tersebut, begitu. Yang kedua ada equity. Equity adalah keadilan. Jadi selain tentang perlakuan yang sama atas pelayanan, di sini ada keadilan untuk masyarakat yang pluralistik. Kadang-kadang diperlukan perlakuan yang sama, misalnya menghapus diskriminasi pekerjaan, sekolah, perumahan, dan sebagainya. Serta kadang-kadang pula diperlukan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu, memberikan kredit tanpa bunga kepada pengusaha lemah. Jadi keadilan di sini yang saya baca ya sangat elastis sekali karena disesuaikan dengan keadaan seseorang. Jadi ya misal keadilan tersebut ditujukan kepada orang miskin, ya mungkin kita akan memberi sesuatu atau apa saja yang yang orang miskin itu butuhkan, begitu. Tapi selain itu, kadang-kadang kita tidak memberi hak keadilan tersebut kepada semua orang. Misal anak kecil, ya kalau anak kecil jangan dikasih uang terlalu banyak gitu kan, karena mereka belum tahu bagaimana memanage uang sedemikian rupa gitu. Jadi ya ada orang-orang tertentu atau individu tertentu yang memang harus mendapatkan, dan ada individu tertentu yang tidak harus mendapatkan meskipun nilainya itu sama gitu. Yang ketiga yang selanjutnya ada loyalty ya, atau kesetiaan. Kesetiaan ini diberikan kepada konstitusi, hukum pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Jadi intinya kesetiaan ini menyeluruh kepada semua orang yang berkaitan dengan orang yang memiliki profesionalisme ini. Yang terakhir ada accountability, yakni setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindari diri dari sindroma. Jadi semua orang yang memiliki sifat atau sampai pada tahap profesionalisme itu mengerjakan sesuatu, bukan hanya coba-coba atau kayak keinginan pribadi, itu bukan profesionalisme. Jadi seseorang itu harus melakukan sesuatu dengan alasan tertentu dan mengetahui sebab dan akibat apa yang nantinya didapatkan dari pelaksanaan tersebut gitu. Bab selanjutnya itu mengenai asas profesionalisme. Di sini menurut Sumitro Maksun bahwa suatu profesionalisme adalah merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualisasi yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam pengamalannya atau prestasinya menjalankan 3 asas pokok. Jadi untuk asas dari profesionalisme itu memiliki 3 pokok ya. Yang pertama, terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seorang yang menguasai suatu teknis yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Yang kedua, ada keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi. Ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seorang bagi kepentingan pribadinya. Jadi saya ulangi lagi bahwa memang profesionalisme ini lebih ke secara umum, tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Yang ketiga yaitu dikembangkan suatu sistem pengawasan atau usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi yang diciptakan sebagai kode etik. Jadi selain kita harus menjaga dan menerapkan apa yang kita ketahui atau dari pengetahuan kita, itu harus ada kode etik, yakni batasan-batasan bagaimana orang tersebut melaksanakan profesinya begitu. Dan terakhir ada profesionalisme menurut Islam. Sebenarnya profesionalisme ini kan akhlak terpuji ya dari profesi. Jadi di sini Islam telah mengajarkan, yakni dari sifat-sifat Nabi saja kita sudah mendapatkan apa itu profesionalisme ya. Karena di sini terdapat pengembangan dan pendukung untuk seseorang itu bisa menjadi sebagai profesionalisme. Yang pertama adalah ada sifat jujur, yaitu siddiq ya. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur karena hilangnya kejujuran. Jadi Islam terkait dengan sifat-sifat Nabi, yakni jujur ya. Karena kalau meskipun kita adil dan meskipun kita loyal terhadap bawahan, pimpinan dan sebagainya, itu kalau tidak jujur ya percuma gitu. Yang kedua ada sifat tanggung jawab. Biasanya dalam Islam itu disebut dengan amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan, organisasi, lembaga apapun pasti hancur apabila tidak tertanam dalam diri karyawan, pimpinan dan sebagainya mengenai sifat amanah ini gitu. Yang ketiga ada sifat komunikatif. Komunikatif ini biasa disebut dengan tabligh atau menyampaikan. Dan ini merupakan salah satu ciri seorang yang profesional, yaitu komunikatif tadi atau transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekannya untuk melakukan kerjasama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan diakses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat, anggotanya, dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Jadi selain kita harus adil, selain kita harus amanah, kita juga harus komunikatif. Jadi apa-apa itu yang perlu dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Yang selanjutnya ada sifat cerdas atau biasa dikatakan sebagai fatonah. Dengan kecerdasannya, seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat.
Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematika yang ada di lembaganya. Jadi kecerdasan ini memang harus ada dalam jiwa seorang. Jadi misal ada apa-apa, kalau mereka tidak memiliki kecerdasan atau tidak mau berpikir, ya berarti mereka tidak mau memecahkan masalah tersebut gitu. Selain kita harus komunikatif, nah di sana kita harus mencapai kecerdasan sehingga nantinya dapat memecah permasalahan yang ada, ataupun kita mengambil tindakan baru sehingga dapat mengembangkan lembaga maupun yayasan atau apapun itu. Jadi kecerdasan ini memang dibutuhkan begitu. Tidak oleh seorang pemimpin saja, bawahan juga seharusnya memiliki kecerdasan, karena tidak semua lembaga itu dipimpin oleh satu orang. Pasti ada setiap divisinya atau apapun itu, pasti ada leader atau pemimpin dari setiap bidang begitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi profesionalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.